Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windiani Eliana sebagai salah satu dosen pengampu dari mata kuliah ini. Dalam video ini akan menjelaskan bab tentang fungsi sebagai model, di mana di pertemuan 11 ini yang akan kita pelajari yaitu tentang fungsi, ya, apa itu fungsi, kemudian notasinya, dan salah satu jenis fungsi yaitu fungsi linear. Banyak besaran atau kuantitas dalam kehidupan sehari-hari itu bergantung pada besaran yang lain. Sebagai contoh, besarnya ongkos ojek online itu bergantung pada jarak yang ditempuh, kemudian juga bergantung pada zonasi dan sebagainya. Contoh lainnya, misalkan seperti harga tiket pesawat ya, bergantung pada jarak, kemudian jenis maskapai, kapasitas pesawatnya, jumlah pesaing dan sebagainya. Atau contoh lainnya, bahwa nilai akhir suatu mata kuliah itu bergantung pada nilai ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester juga bergantung pada nilai kuis. Nah, fungsi ini merupakan konsep dasar dalam matematika yang menggambarkan bagaimana satu besaran itu bergantung pada besaran lainnya. Jika nilai besaran pertama itu menentukan secara unik nilai besaran yang kedua, maka dikatakan besaran kedua itu merupakan fungsi dari besaran pertama. Sebagai contoh tadi, besaran ongkos ojek online itu bergantung pada jarak yang ditempuh ya, salah satunya. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa besarnya ongkos ojek online itu merupakan fungsi dari jarak yang ditempuh. Begitu pula untuk harga tiket pesawat itu bisa dikatakan merupakan fungsi dari kapasitas pesawat. Oke, berikutnya kita lihat salah satu contoh kasus tadi ya, yaitu mengenai penentuan tarif per kilometer ojek online. Nah, tarif per kilometer ojek online ini merupakan fungsi dari jarak yang ditempuh, kemudian dia merupakan fungsi dari zonasi, fungsi dari perusahaan penyedia jasa, dan fungsi dari waktu pesan. Nah, berdasarkan sumber dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2019 ya, di sini diketahui bahwa biaya jasa setiap zonasi ini berbeda-beda ya. Di sini ada 3 zonasi ya, zonasi 1, zonasi 2, dan zonasi 3. Nah, berarti di sini bisa kita katakan bahwa tarif ojek online ini bergantung terhadap zonasi. Kemudian untuk penyedia jasa layanan ya, di sini kita ambil dua penyedia jasa layanan ya yang ada di Indonesia, yaitu Gojek dengan Grab. Nah, tarif GoRide dan GrabBike ini berbeda meski rutenya sama. Bisa kita perhatikan di sini untuk rute yang sama, yaitu dari kampus IPB Darmaga ke kampus IPB Baranang Siang dengan waktu pesanan yang sama ya, antara Gojek dengan Grab. Di sini menghasilkan biaya atau tarif yang berbeda ya, sehingga bisa dikatakan bahwa tarif ojek online ini juga bergantung terhadap penyedia jasa layanan ya. Jadi bisa kita sebut bahwa tarif ojek online ini merupakan fungsi dari penyedia jasa layanan. Nah, kemudian bila kita bandingkan untuk penyedia jasa layanan yang sama, yaitu Grab ya, hanya di sini waktu pesannya yang berbeda ya. Yang satu ini pukul 21.30 waktu Indonesia bagian barat, kemudian yang satunya lagi ini pukul 11.30 WIB ya, waktu pesannya. Nah, untuk rute yang sama di sini biayanya pun ini berbeda ya, sehingga bisa kita katakan bahwa tarif ojek online ini merupakan fungsi terhadap waktu pesan. Selanjutnya, dalam matematika, sebuah relasi itu menghubungkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Definisi dari
fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan pertama dengan tepat satu anggota pada himpunan kedua. Bila kita perhatikan ilustrasi berikut, di sini ada dua himpunan ya, di himpunan pertama, kemudian ini himpunan kedua ya. Nah, berdasarkan definisinya, fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan pertama. Nah, ini bulatan-bulatan hitam ini merupakan anggota pada himpunan pertama ya. Kita hubungkan atau kita pasangkan tepat satu dengan anggota pada himpunan kedua di sini ya. Nah, untuk ilustrasi berikut yang ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi definisinya ya, bahwa di sini ada anggota pada himpunan pertama yang dipasangkan dengan dua anggota pada himpunan kedua ya. Di sini sesuai definisinya bahwa setiap anggota pada himpunan pertama itu harus dipasangkan dengan tepat satu atau hanya satu saja anggota pada himpunan kedua ya. Jadi ilustrasi yang ini bukan merupakan fungsi. Nah, kemudian fungsi itu dapat dinyatakan dalam 4 cara, yaitu yang pertama bisa dinyatakan secara verbal ya, menggunakan uraian atau aturan. Kemudian bisa dinyatakan secara numerik, yaitu menggunakan tabel nilai. Bisa dinyatakan juga secara grafik dan juga secara aljabar menggunakan rumus matematika. Oke, berikutnya di sini kita coba perhatikan beberapa ilustrasi grafik ya, yang menyatakan fungsi dan bukan fungsi ya. Untuk grafik yang biru ya, ini merupakan fungsi, sedangkan untuk grafik yang hijau itu bukan fungsi ya. Bisa kita lihat bahwa berdasarkan definisinya ya, tadi fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan anggota setiap anggota pada himpunan pertama tepat satu dengan anggota himpunan kedua ya. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa ini sumbu X ya, sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Nah, sumbu X ini menyatakan anggota-anggota dari himpunan pertama gitu ya. Kemudian sumbu Y ini menyatakan anggota-anggota pada himpunan kedua ya. Kita perhatikan untuk ilustrasi grafik yang pertama di sini bahwa setiap anggota pada himpunan pertama itu tepat satu dipasangkan dengan anggota pada himpunan kedua ya. Jadi kalau kita ambil aja misalkan salah satu contohnya ya, di sini salah satu anggota dari himpunan pertama ya. Di sini misalkan kita ambil X-nya sama dengan A gitu ya. Nah, dia di sini dipasangkan tepat satu di sini ya. Misalkan saja kita sebut sebagai B gitu ya. Oke, jadi untuk setiap A ya pada himpunan pertama ini tepat satu dipasangkan dengan anggota pada himpunan kedua ya. Di sini B misalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk ilustrasi yang bukan merupakan fungsi, misalkan saja untuk grafik yang ketiga di sini ya. Nah, di sini dia bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena bisa kita ambil di sini A gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini A ini dipasangkan lebih dari satu anggota pada himpunan kedua ya. Jadi di sini dia punya pasangannya, salah satunya di sini ada titik di sini, kemudian satunya lagi ada di atas ya. Nah,
ini bukan merupakan fungsi karena ada anggota pada himpunan pertama yang dipasangkan lebih dari satu kali ya dengan anggota pada himpunan kedua. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan uji garis tegak ya untuk menentukan bahwa suatu grafik ini merupakan fungsi atau tidak gitu ya. Jadi bila kita gambarkan suatu garis tegak gitu ya, misalkan untuk contoh yang ini, nah ternyata garis tegak ini atau garis vertikal ini memotong lebih dari satu kali ya. Di sini ada 3 kali untuk contoh yang ini ya. Nah berarti dia bukan merupakan fungsi ya. Nah kalau dia merupakan fungsi, kalau kita uji dengan garis tegak, maka dia selalu memotongnya hanya di satu titik saja gitu ya. Jadi seperti ini untuk contoh yang ini ya. Nah, di sini satu titik, kemudian di daerah yang lain juga satu titik juga gitu ya. Nah, berarti ini merupakan fungsi seperti itu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa fungsi itu bisa dinyatakan secara verbal, secara numerik, secara aljabar, juga secara grafik. Nah, di sini kita beri contoh bahwa di Amerika Utara, nyanyian Snowy Turkey Cat ini sejenis jangkrik putih semak ya, biasa digunakan selayaknya termometer suhu udara ya. Nah, secara verbal di sini kita dapat memperkirakan suhu itu dengan cara menghitung banyaknya nyanyian jangkrik selama 15 detik dan menambahnya dengan suhu 40 derajat Fahrenheit. Nah, secara numerik fungsi tersebut dinyatakan seperti ini ya. Jadi ada jumlah nyanyian per menit. Misalkan di sini kalau banyaknya nyanyian per menitnya itu adalah sebanyak 20. Nah, di sini suhu di sekitarnya itu adalah sebesar 45 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian kalau banyaknya nyanyian per menitnya itu adalah sebanyak 40, berarti suhu di sekitarnya itu sebesar 50 derajat Fahrenheit ya, dan seterusnya sampai misalkan banyaknya nyanyian per menitnya itu adalah 100. Nah, maka suhu di sekitarnya itu sebesar 65 derajat Fahrenheit ya. Jadi kalau secara numerik disajikan dalam tabel ya. Kemudian dari tabel tersebut ya, ini bisa kita nyatakan secara grafik ya. Jadi kita tinggal gambarkan grafiknya bahwa misalkan sumbu X-nya menyatakan nyanyian jangkrik per menit, kemudian sumbu Y-nya itu menyatakan suhu dalam derajat Fahrenheit. Nah, berarti di sini ketika nyanyiannya itu sebanyak 20, nah suhunya itu sebesar tadi 45 derajat Fahrenheit ya, maka kita gambarkan titiknya. Kemudian ketika banyaknya nyanyiannya itu 40, suhunya sebesar 50 derajat Fahrenheit ya, sampai seterusnya ketika banyaknya nyanyian per menitnya itu adalah 100 gitu ya, maka suhu di sekitarnya itu sebesar 65 derajat Fahrenheit. Nah, dan yang terakhir ini fungsi dapat dinyatakan secara aljabar ya. Secara aljabar berarti dalam bentuk formulasi matematik di sini ya. Jadi di sini misalkan bahwa N itu menyatakan banyaknya nyanyian jangkrik per menit dan T itu menyatakan suhu udara dalam derajat Fahrenheit ya, maka hubungan antara N dan T dituliskan sebagai berikut ya. Jadi suhu itu bergantung terhadap banyaknya nyanyian. Jadi suhu itu merupakan fungsi dari banyaknya nyanyian jangkrik per menit ya. Di sini Tn. Nah, Tn-nya itu sama dengan, nah tadi sesuai ini ya, fakta bahwa cara menghitung suhu di udara ya itu bisa dihitung dengan cara ini ya,
banyaknya nyanyian jangkrik selama 15 detik, kemudian ditambah dengan 40 derajat Fahrenheit. Nah, karena di sini banyaknya nyanyian jangkriknya itu dinyatakan per menit ya, maka di sini banyaknya nyanyian jangkrik per menitnya itu adalah 1/4 ya. Ini dari 15 detik per 60 detik ya. Nah, dikalikan dengan banyaknya nyanyian, kemudian tinggal ditambahkan dengan 40 derajat Fahrenheit ya. Jadi kita punya formulasinya untuk fungsinya itu adalah Tn sama dengan 1/4 N ditambah 40, di mana N-nya itu dari lebih besar sama dengan 20 kurang dari sama dengan 100, dan N-nya ini merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat. Berikutnya, di sini bila kita perhatikan artikel berikut ya, bahwa ada seorang matematikawan yang bisa menyelesaikan masalah lensa kamera ya dengan menggunakan fungsi. Ya, tentunya fungsinya itu merupakan fungsi yang sangat kompleks ya. Jadi tidak peduli seberapa canggih lensa kamera, teleskop atau mikroskop, nah teknologinya hingga kini ternyata masih tidak sempurna. Pada lensa lengkung, meskipun area tengah gambar yang dijepret terlihat jelas, tapi bagian tepinya itu tampak agak soft atau istilahnya adalah spherical aberration. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut ya, seorang matematikawan ini berhasil merumuskan ini ya, suatu rumus ya atau fungsi ini yang digunakan untuk membuat lensa yang bebas spherical aberration ya. Jadi kalau sudah masuk ke terapannya, tentunya fungsi ini bisa menjadi sangat kompleks bentuknya. Berikutnya kita akan pelajari notasi fungsi ya. Untuk menyatakan y yang merupakan fungsi dari x ini digunakan notasi y sama dengan f dalam kurung x ya. Nah, f dalam kurung x ini bukan berarti f kali x ya. Huruf f ini merupakan nama fungsi. Nilai x itu merupakan input fungsi f dan nilai y itu merupakan outputnya atau nilai fungsinya. Nah, x ini disebut sebagai variabel bebas atau independent variable karena nilainya itu dapat diubah. Sedangkan untuk y itu merupakan variabel tak bebas atau dependent variable karena nilainya bergantung pada nilai x. Nah, lambang fx ini diperkenalkan oleh seorang matematikawan Swiss yaitu Leonhard Euler. Menariknya, lambang fx juga digunakan sebagai nama dari salah satu girl group K-pop. Fungsi sebagai model. Banyak fungsi dikelompokkan bersama berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, fungsi-fungsi dengan rumus yang mirip, dengan bentuk grafik yang sama, atau tabel-tabel yang menggambarkan pola yang serupa, itu membentuk apa yang disebut sebagai keluarga fungsi atau family of functions. Dalam aplikasi matematika, fungsi itu seringkali merupakan representasi fenomena nyata. Oleh karena itu, fungsi adalah model bagi kehidupan. Menggunakan fungsi sebagai model untuk menggambarkan suatu masalah itu merupakan salah satu kunci kita untuk memahami dunia di sekitar kita. Selanjutnya kita pelajari salah satu jenis fungsi dari keluarga fungsi polinom, yaitu fungsi linear. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ya. Di sini seorang Isabella Parisienne ini bisa menggambarkan satu sosok wanita dengan hanya menggunakan garis-garis lurus saja. Begitu pula dengan Josh Bryan, di sini menggambarkan seorang Albert Einstein juga dengan hanya menggunakan garis-garis lurus saja. Nah, dari dua gambar ini kita bisa katakan bahwa sesuatu yang luar biasa itu bisa saja tercipta dari hal-hal yang sederhana. Nah, garis lurus itu merupakan hal sederhana tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang gradien garis.
Gradien garis atau slope garis itu merupakan bilangan yang menggambarkan kemiringan garis, atau dengan kata lain, menggambarkan kelandaian ataupun kecuraman garis. Gradien suatu garis tak vertikal yang melalui dua titik x1, y1 dan x2, y2 itu didefinisikan sebagai rasio perubahan vertikal dan perubahan horizontal. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut, di mana di gambar ini ada dua titik ya, P1 dengan P2 ya, di mana titik P1 koordinatnya itu adalah x1, y1 dan titik P2 itu koordinatnya adalah x2, y2. Nah, maka gradien garis yang melalui dua titik tersebut itu akan sama dengan perubahan vertikal, rasio antara perubahan vertikal dengan perubahan horizontal ya. Di sini kita gunakan titik bantuan yaitu titik P dengan koordinatnya adalah x2, y1 ya. Maka perubahan vertikalnya itu akan sebesar y2 dikurangi dengan y1. Lalu perubahan horizontalnya itu akan sama dengan x2 dikurangi dengan x1. Sehingga gradien garis yang melalui dua titik tersebut ini akan sama dengan delta Y per delta X ya, di mana gradien itu akan dinotasikan dengan huruf M. Ya, jadi M itu akan sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, atau nilainya juga akan sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Lalu untuk gradien garis singgung ini dapat dimaknai sebagai laju perubahan atau rate of changes. Oke, berikutnya persamaan garis. Persamaan garis yang pertama berbentuk slope intercept dengan slope M dan intercept B. Ingat ya bahwa slope itu merupakan gradien ya, gradien garis. Jadi gradien garisnya sebesar M dan interceptnya sebesar B. Nah, intercept itu merupakan perpotongan garis dengan sumbu Y, sehingga garis tersebut itu memotong sumbu Y di titik 0, B. Nah, persamaan garisnya itu ialah Y sama dengan MX plus B. Kemudian bentuk slope point dengan slope-nya M dan garis tersebut melalui titik X1, Y1. Persamaan garisnya ialah Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Selanjutnya garis vertikal yang melalui titik K, 0. Persamaan garisnya ialah X sama dengan K. Gradien untuk garis vertikal itu tidak terdefinisi karena perubahan horizontalnya itu sama dengan 0. Kemudian untuk garis horizontal yang melalui titik 0, K, persamaan garisnya ialah Y sama dengan K. Dengan gradien untuk garis horizontal itu sama dengan 0. Selanjutnya, dua garis itu dikatakan sejajar jika keduanya memiliki gradien yang sama. Ya, jadi misalkan garis pertama gradiennya sebesar M1, kemudian garis kedua gradiennya sebesar M2. Nah, dua garis tersebut dikatakan sejajar kalau M1 itu nilainya sama dengan M2. Selain itu, dua garis itu dikatakan sejajar bila keduanya itu merupakan garis vertikal, ya. Nah, kemudian dua garis dikatakan tegak lurus jika perkalian gradien keduanya sama dengan min 1. Artinya M1 dikalikan dengan M2 itu akan sama dengan min 1. Atau dua garis itu dikatakan tegak lurus jika satu garis itu merupakan garis vertikal dan garis lainnya itu merupakan garis horizontal. Contoh pertama tentang fungsi linier. Pertanyaannya adalah apakah titik-titik berikut itu terletak pada satu garis lurus. Jadi di sini ada 3 titik ya. Titik 4,3, kemudian 2,0 dan min 18, min 12. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut
bisa kita cari terlebih dahulu persamaan garis yang melalui titik 4,3 dan 2,0 ya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan garisnya, maka kita tinggal mengecek apakah titik min 18, min 12 itu melalui garis tersebut gitu ya. Jika melalui garis tersebut, maka ketiga titik tersebut terletak pada satu garis lurus. Namun bila titik min 18, min 12 ini tidak melalui garis tadi ya yang dicari, nah maka ketiga titik tersebut tidak terletak pada satu garis lurus. Oke, pertama kita akan cari tadi ya persamaan garis yang melalui titik 4,3 dan 2,0. Nah, pertama kita hitung dulu gradiennya ya. Oke, M-nya itu sama dengan delta Y per delta X. Berarti di sini delta Y-nya adalah 3 dikurangi dengan 0 ya, dibagi dengan 4 dikurangi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 3/2. Oke, selanjutnya kita cari persamaan garisnya dengan formula Y min Y1 itu sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Ya, tinggal kita substitusikan titiknya ya. Titiknya boleh yang 4,3 ataupun yang 2,0 ya. Nah, misalkan kita ambil titik yang 2,0 ya, berarti Y1-nya itu adalah 0. Kemudian M-nya 3/2, X1-nya itu sama dengan 2 ya. Sehingga Y-nya itu akan sama dengan 3/2X dikurang dengan 3 ya. Oke, kemudian kita cek ya titik min 18, min 12 ini apakah melalui garis tersebut ya. Tinggal kita substitusikan saja. Kita substitusikan X-nya ya. X-nya itu min 18 ke persamaan tersebut. Nah, kita hitung hasilnya adalah min 27 dikurangi dengan 3 berarti sama dengan min 30. Nah, berarti di sini titiknya harusnya ketika X-nya sama dengan min 18, Y-nya itu sama dengan min 30 ya. Jadi kesimpulannya di sini titik min 18, min 12 itu tidak melalui garis Y sama dengan 3/2X min 3. Sehingga kesimpulannya ketiga titik tersebut itu tidak terletak pada satu garis lurus. Oke, contoh berikutnya di sini kita diminta untuk menentukan nilai K sedemikian sehingga garis yang melewati titik 4,-1 dan titik K,2 itu sejajar dengan garis 2X plus 3Y sama dengan 6 ya. Itu untuk pertanyaan yang A. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan B, kita diminta menentukan nilai K sedemikian sehingga garis yang melewati kedua titik tersebut itu tegak lurus pada garis 5X min 2Y sama dengan min 1 ya. Oke, kita coba kerjakan dulu yang poin A. Ingat bahwa dua garis itu dikatakan sejajar jika gradien dari kedua garis tersebut nilainya sama. Sehingga langkah pertama kita perlu mencari gradien dari garis 2X plus 3Y sama dengan 6 ya. Nah, untuk dapat mengetahui gradien dari garis tersebut, teman-teman bisa ubah bentuk persamaan garisnya itu ke bentuk slope intercept ya, yang punya persamaan secara umum ini seperti ini ya tadi ya. Y sama dengan
X ditambah dengan B ya. Nah, dengan mengubah ke bentuk ini maka teman-teman bisa mengetahui berapa nilai M-nya atau nilai gradiennya. Nah, sehingga di sini kita ubah bentuknya ya, jadi 3Y sama dengan min 2X ditambah dengan 6. Kemudian Y sama dengan, kita bagi 3 ya, min 2/3 X ditambah 2 ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa nilai gradiennya itu sama dengan min 2/3. Oke, berikutnya karena garis yang melewati titik 4,-1 dan titik K,2 ini sejajar ya, sejajar dengan garis 2X plus 3Y sama dengan 6, maka gradiennya akan sama ya. Berarti gradien garis yang melewati kedua titik tersebut itu juga sama, yaitu sama dengan min 2/3. Nah, karena ditanya ini nilai K ya, nilai K, dimana K ini kan bagian dari satu titik ya. Nah, maka kita tinggal gunakan rumus dari gradien saja ya. Gradien yang melalui dua titik itu bisa kita hitung dengan cara apa? Menghitung rasio ya, rasio perubahan vertikal dengan perubahan horizontal. Ini ya. Nah, misalkan saja titik 4,-1 ini adalah titik X1, Y1, kemudian untuk K,2 ini titik X2, Y2 gitu ya. Nah, berarti Y2-nya itu sama dengan 2, kemudian Y1-nya itu adalah min 1, lalu berikutnya X2-nya itu sama dengan K, X1-nya sama dengan 4 ya. Seperti ini ya. Nah, berarti kita tinggal selesaikan saja persamaan ini ya. Maka kita akan peroleh di sini 2 ditambah 1 ya, berarti 3 per K-4 itu sama dengan min 2/3 ya. Nah, berarti kita akan dapat min 2 kali K-4 itu sama dengan 9 gitu ya. Nah, berarti ini min 2K ditambah 8 itu sama dengan 9. Min 2K itu sama dengan 9 dikurang 8, berarti 1. Dengan demikian K-nya itu sama dengan min 1/2 gitu ya. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang A. Oke, berikutnya kita jawab pertanyaan yang B. Berarti langkah pertama kita perlu mencari gradien dulu ya, gradien dari garis 5X min 2Y sama dengan min 1. Kita ubah bentuknya menjadi persamaan garis berbentuk slope intercept ya. Berarti kita pindah ruas yang 5X-nya menjadi min 5X dikurang 1, kemudian Y-nya berarti kita bagi min 2 ya, berarti 5/2X ditambah ya, hati-hati min dibagi min positif ya, ditambah 1/2 ya. Sehingga di sini kita tahu bahwa gradien garis pertama yaitu garis 5X min 2Y sama dengan min 1 itu sama dengan 5/2. Nah, kemudian ingat bahwa dua garis itu dikatakan tegak lurus jika perkalian dari kedua gradien garis tersebut itu sama dengan min 1 ya.
Nah, sehingga kita perlu cari gradien untuk garis yang melewati titik 4,-1 dan K,2 ya, yaitu M2 ya. Nah, M1-nya kita sudah tahu 5/2 M dikali dengan M2 itu sama dengan -1 ya, sehingga M2 sama dengan -2/5. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai K, maka kita gunakan formula dari gradien saja ya. Seperti tadi, Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Itu akan sama dengan gradiennya sebesar -2/5. Nah, tinggal kita substitusi. Seperti tadi, misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, maka Y2 min Y1 itu adalah 2 dikurangi dengan -1 dibagi dengan X2-nya itu adalah K dikurangi dengan X1 4 ya, sama dengan -2/5. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 2 ditambah 1, 3 ya. 3 per K-4 sama dengan -2/5 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, -2 dikalikan dengan K-4 itu sama dengan 3 kali 5 yaitu 15 ya. Sehingga kita punya -2K ditambah 8 sama dengan 15 ya. Nah, maka -2K itu sama dengan 15 dikurangi dengan 8. -2K sama dengan 7. Dengan demikian K-nya itu sama dengan -7/2. Seperti itu. Contoh berikutnya tentang fungsi linear yaitu tentang suhu. Seperti diketahui, air itu akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius atau suhu 32 derajat Fahrenheit dan akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius atau suhu 212 derajat Fahrenheit. Persamaan yang menghubungkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit itu adalah persamaan garis yang melewati titik 0,32 dan titik 100,212 ya. Dari kedua titik tersebut kita bisa cari persamaan garis ya yang menghubungkan derajat Celcius dengan derajat Fahrenheit. Pertama kita bisa cari gradiennya terlebih dahulu ya. M-nya itu sama dengan delta Y per delta X ya. Maka kita bisa tuliskan 212 dikurangi dengan 32 dibagi dengan 100 dikurangi dengan 0 ya. Kalau kita hitung dan sederhanakan, dia akan sama dengan 9/5 ya. Nah, kemudian kita cari persamaan garisnya menggunakan titik ini ya, 0,32. Berarti karena Y-nya ini sama dengan F ya. F min 32 itu sama dengan M 9/5 dikalikan dengan, nah, sumbu X-nya itu kan C ya. Berarti C min 0 ya. Sehingga kita akan punya persamaan F sama dengan 9/5C ditambah 32 ya. Atau bila kita ubah bentuknya ya menjadi C sama dengan, maka kita akan punya C sama dengan 5/9 dikalikan dengan F dikurangi dengan 32. Nah, persamaan ini ialah persamaan yang teman-teman sudah ketahui tentunya ya untuk kegunaan
mengkonversi suhu ya, misalkan dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya. Oke, contoh berikutnya ini tentang transformasi nilai ya. Jadi di sini sudah ada beberapa contoh tes ya yang memiliki rentang nilai yang berbeda. Untuk tes TOEFL IBT ini rentang nilainya itu antara 0 sampai dengan 120. Kemudian untuk IELTS itu rentang nilainya dari 0 sampai dengan 9. Kemudian untuk TPA Bappenas itu rentang nilainya antara 200 sampai dengan 800. Dan misalkan saja untuk suatu ujian tulis gitu ya, rentang nilainya itu dari 0 sampai dengan 100. Nah, skor-skor dari tes tersebut ini dapat di-scaling sehingga berada dalam rentang tertentu. Misalkan saja kita inginkan bahwa tes tersebut itu berada dalam rentang 0 sampai dengan 1. Nah, untuk dapat mentransformasi rentang nilai tes tadi ke rentang nilai yang baru ya antara 0 sampai 1, nah kita bisa gunakan fungsi linear. Oke, jadi coba kita perhatikan grafik berikut ya. Jadi misalkan kita memiliki data set 1 di mana nilai-nilainya itu terletak pada selang A sampai B ya. Nah, data set 1 ini yang nilai-nilainya terletak pada selang A sampai B akan ditransformasi menjadi dataset 2 yang nilai-nilainya itu terletak pada selang C sampai dengan D. Nah, bila kita hitung gradien dari garis seperti ini ya, yang melalui dua titik ya, berarti A, C dengan B, D ya, maka M-nya atau gradiennya itu sama dengan D min C dibagi dengan B min A. Nah, sehingga data yang terletak pada selang A, B itu dapat ditransformasi menjadi data yang terletak pada selang C sampai D itu dengan rumus ini ya, sama seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya ya, persamaan garis ya. Y min C sama dengan M dikalikan dengan X min A, di mana M-nya tinggal disubstitusi dari besaran yang sebelumnya ya, yaitu adalah D min C dibagi dengan B min A ya, sehingga bila kita sederhanakan kita akan punya bentuk formulanya seperti ini. Oke, sekarang kita coba mentransformasi ya nilai tes TOEFL IBT yang rentang nilainya itu berada di antara 0 sampai dengan 120 ya. Oke, jadi kita misalkan bisa kita tulis gini ya, X-nya anggota dari 0 sampai dengan 120. Nah, kita ingin mentransformasi menjadi data yang berada di kisaran nilai 0 sampai dengan 1. Nah, maka dengan menggunakan formula yang tadi ya, ini bisa kita notasikan ini adalah A, B, kemudian yang Y-nya itu adalah C, D ya. Nah, berarti kita cari dulu gradiennya. Gradiennya tadi itu sama dengan D min C dibagi dengan B min A ya. Berarti akan sama dengan 1 min 0 dibagi dengan 120 dikurangi dengan 0 ya, sehingga gradiennya sama dengan 1 per 120. Nah, kemudian kita tinggal cari persamaan garisnya. Y min C itu sama dengan M
dikalikan dengan X min A, ya. Berarti Y dikurangi dengan 0 itu sama dengan 120 dikalikan dengan X min 0. Nah, sehingga kita punya formulanya Y sama dengan 1/120 dikalikan dengan X. Nah, artinya bila kita ingin mentransformasi nilai TOEFL IBT yang nilainya itu ada di rentang 0 sampai dengan 120, transformasi menjadi nilai-nilai yang berada di rentang 0,1, maka kita tinggal gunakan formula ini saja, Y sama dengan 120 dikalikan dengan X, ya. Jadi misalkan kita punya skor TOEFL IBT-nya itu sama dengan 100, gitu ya. Nah, kalau kita mau transformasi dalam rentang nilai 0 sampai 1, maka kita tinggal gunakan formula yang tadi, ya. Y sama dengan 120 dikalikan dengan X-nya, ya. Nah, ini nilainya akan sama dengan 0,83. Seperti itu, ya. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikutnya. Di sini Botani Bakery IPB membutuhkan biaya Rp225.000 untuk membuat 150 buah cupcakes dan butuh biaya Rp247.000 untuk menghasilkan 175 cupcakes. Nah, di sini misalkan YX itu merupakan besarnya biaya untuk membuat X buah cupcakes dan asumsikan hubungan X dan Y itu bersifat linier, maka hitunglah gradien garis biaya dan interpretasikan maknanya. Itu untuk pertanyaan A, ya. Berarti kita hitung gradiennya lalu interpretasikan. Dan yang B itu kita diminta menentukan persamaan garis yang memodelkan data tersebut. Kemudian yang C kita diminta menentukan perkiraan biaya untuk memproduksi 200 cupcakes. Oke, kita tuliskan informasi-informasi yang tadi disebutkan di soal, ya. Tadi banyaknya cupcakes itu dimisalkan dengan peubah X, ya. Lalu untuk biaya itu dimisalkan dengan peubah Y, ya. Nah, kemudian diketahui bahwa untuk menghasilkan 150 cupcakes itu butuh biaya sebesar Rp225.000. Kemudian untuk bisa memproduksi cupcakes sebanyak 175 itu butuh biaya sebesar Rp247.000. Nah, pertanyaan yang A itu kita diminta menghitung gradiennya, ya. Gradiennya. KM-nya itu akan sama dengan delta Y per delta X, ya. Berarti 247.000 dikurangi dengan 225.000 dibagi dengan 175 dikurangi dengan 150, ya. Ini akan sama dengan 22.000 dibagi dengan 25, ya, atau sama dengan 800. Nah, kemudian bila kita interpretasikan makna dari gradien tersebut ialah bahwa biaya pembuatan cupcakes itu akan meningkat sebesar Rp800 untuk setiap pembuatan satu cupcakes. Kemudian pertanyaan yang B kita diminta menentukan persamaan garisnya, ya. Nah, karena gradiennya sudah diketahui, maka kita gunakan formula ini, ya. Y min Y1 itu sama dengan M dikalikan dengan X min X1, ya. Tinggal
kita substitusi, misalkan Y1-nya itu yang 225.000 ya, kemudian M-nya 800, X1-nya berarti 150 ya. Nah, kalau kita sederhanakan, maka Y-nya itu sama dengan 800X min 120.000 ya, 800 kali 150 ditambah 225.000. Maka Y-nya itu sama dengan 800X ditambah 105.000. Nah, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang C ya. Berapa biaya yang dibutuhkan jika memproduksi 200 cupcakes. Nah, maka kita tinggal substitusikan X-nya itu sama dengan 200 ya. Maka biaya yang diperlukan itu ialah sebesar Rp265.000. Contoh berikutnya di sini tentang Romi, Julie, dan anjing kesayangan mereka Hachiko ya, secara rutin melakukan jalan pagi sehat. Suatu pagi, Romi dan Julie ini berjalan dari arah yang berlawanan dengan jarak 1 km. Julie berjalan dengan kecepatan 1 meter per detik, sedangkan Romi berjalan dengan kecepatan 2 meter per detik. Hachiko berlari bolak-balik dari arah Romi menuju arah Julie dan sebaliknya dengan kecepatan tetap sebesar 5 meter per detik. Nah, tentukan jarak yang ditempuh oleh Romi dan Julie masing-masing sehingga mereka bertemu, dan tentukan jarak yang ditempuh Hachiko sampai Romi dan Julie bertemu. Oke, di sini kita perhatikan bahwa ini ya, jarak antara keduanya, antara Romi dengan Julie itu adalah 1 km. Nah, karena di sini satuan kecepatan dari Julie dan Romi ya dalam berjalan ini satuannya adalah meter per second atau meter per detik. Nah, maka ini jaraknya kita konversi dulu ke dalam meter ya, berarti jadinya 1000 meter ya. Kemudian di sini kita misalkan terlebih dahulu ya. Misalkan saja di sini ya. Di sini adalah posisi di mana Romi dan Julie bertemu ya. Maka di sini kita misalkan bahwa jarak yang ditempuh Romi sampai bertemu Julie itu adalah X gitu ya. Nah, maka jarak yang ditempuh Julie sampai bertemu Romi itu pastinya 1000 dikurangi dengan X ya. Nah, kemudian kita tentukan waktu pertemuan mereka ya. Jadi mereka bertemu pastinya di waktu yang sama ya. Nah, kita notasikan waktu yang ditempuh oleh Romi itu sebagai fungsi TR ya terhadap X ya. Kemudian untuk yang Julie di sini kita notasikan sebagai TJ ya, TJX. Nah, ingat bahwa hubungan antara jarak, kecepatan dengan waktu itu ialah bahwa waktu itu atau T itu akan sama dengan jarak per kecepatannya ya. Berarti untuk fungsi TRX ini sama dengan jaraknya berarti X ya. X dibagi dengan kecepatannya adalah 2 ya. Berarti X per 2. Sedangkan untuk TJX berarti ini 1000 min X itu dibagi dengan kecepatannya yaitu 1 ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan fungsi waktu terhadap jarak itu merupakan fungsi linier. Oke, untuk mendapatkan jarak yang ditempuh oleh Romi
sehingga bertemu dengan Juli, itu kita samakan fungsi waktu tadi ya. Jadi kita samakan TRX dengan TJX ya. Dimana tadi TRX-nya itu adalah X per 2, kemudian TJX-nya adalah 1000 min X per 1 ya. Maka dari persamaan ini kita akan dapat 3 per 2X itu sama dengan 1000, sehingga X-nya sama dengan 2000 per 3 meter ya. Nah, berarti jarak yang ditempuh oleh Romi hingga bertemu dengan Juli itu sebesar 2000 per 3 meter ya. Lalu untuk jarak yang ditempuh oleh Juli sehingga bertemu dengan Romi itu sebesar tadi apa? 1000 min X ya. 1000 min X ya, berarti sama dengan 1000 dikurangi dengan 2000 per 3 ya, berarti sama dengan 3000 per 3 dikurangi 2000 per 3 berarti 1000 per 3 meter. Oke, berikutnya yang ditanya adalah jarak yang ditempuh oleh Hachiko ya, sehingga Romi dan Juli bertemu ya. Nah, berarti kita perlu cari dulu berapa lama waktu yang diperlukan sampai Romi dan Juli bertemu ya. Berarti kita substitusikan saja salah satu X-nya ke fungsi waktunya ya. Jadi R misalkan ya, ketika X-nya 2000 per 3 berarti sama dengan 2000 per 3 setengah dikalikan dengan 2000 per 3 ya, berarti sama dengan 1000 per 3 detik ya, 1000 per 3 detik. Oke, berarti jarak yang ditempuh oleh Hachiko ya, jaraknya Hachiko berarti kecepatannya tadi 5 meter per detik ya, itu tinggal dikalikan dengan lamanya waktu yang diperlukan ya sampai Romi dan Juli bertemu ya. Jadi 5 dikalikan dengan 1000 per 3 yaitu sama dengan 5000 per 3 meter. Oke, berikutnya kita akan pelajari salah satu terapan yang menggunakan fungsi linear ya. Kita akan pelajari tentang regresi linear sederhana. Jadi misalkan kita punya 10 titik data ya, di mana masing-masing titik kita notasikan seperti ini. Untuk titik pertama X1, Y1, titik kedua X2, Y2, titik ketiga X3, Y3, dan seterusnya hingga titik ke-10 yaitu X10, Y10 ya. Nah, maka hubungan fungsional dari titik data tersebut ini dijelaskan dalam model regresi linear sederhana yang bentuknya merupakan fungsi linear, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah epsilon ya, dimana beta 0 itu merupakan intercept, beta 1 itu merupakan slope, kemudian epsilon itu merupakan error random. Nah, regresi linear ini tujuannya adalah mencari persamaan garis sedemikian sehingga meminimumkan jumlah kuadrat jarak vertikal titik data ke garis tersebut. Jadi misalkan saja garisnya yang ini ya, yang hitam ini. Nah, kita hitung jarak vertikal titik data ke garis tersebut. Misalkan untuk yang titik pertama berarti jarak vertikal titik data yang pertama ke garis tersebut itu adalah D1. Ini ya jaraknya. Kemudian untuk yang titik kedua, jarak vertikal titik data ke garis tersebut ini dinotasikan dengan D2 ya, sampai dengan seterusnya. Untuk titik ke-10, jarak vertikal titik tersebut ke garis
itu kita notasikan dengan D10 ya. Jadi di sini regresi linearnya tujuannya itu mencari persamaan garis sedemikian sehingga meminimumkan jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat dan jarak vertikal titik data ke garis tersebut ya. Nah, jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa kita ingin meminimumkan penjumlahan, berarti sigma ya, I-nya dari 1 sampai 10 dari jumlah kuadrat jarak vertikal ya. Jadi DI kuadrat. Selanjutnya, kita akan terapkan model regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara panjang dan berat ikan air tawar, yaitu bramfish ya. Nah, data tentang panjang dan berat ikan tersebut bisa teman-teman download di link ini ya, di ipp.link/tbk-fish ya. Nah, kemudian dari data tersebut ya, kita ingin cari ini ya, persamaan garis yang meminimumkan tadi jumlah kuadrat jarak vertikal titik data ke garis tersebut dengan bantuan software Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ya menggunakan Microsoft Excel tadi untuk mendapatkan persamaan garis atau model regresi linear sederhana yang sesuai dengan data tersebut ya. Jadi pertama tadi teman-teman perlu mendownload dulu ya data panjang dan berat ikannya ya melalui link yang sudah diberikan. Nanti teman-teman akan dapat datanya seperti ini. Silakan teman-teman copy data khusus yang spesies bram saja ya, yang diberi warna kuning ya, untuk berat dan panjang yang seperti ini ya. Jadi yang di copy yang sudah diberi tanda kuning saja. Oke, setelah di copy paste datanya ya, silakan teman-teman membuat scatter plot terlebih dahulu ya, dengan cara klik insert, kemudian pilih di bagian charts-nya itu adalah yang scatter plot. Nah, jadi pilih bagian yang ini ya untuk bisa menggambarkan titik-titik data tersebut. Oke, sebelum lanjut ke tahap berikutnya, teman-teman perlu dipastikan bahwa sumbu X-nya itu menyatakan panjang ikannya, lalu sumbu Y-nya itu menyatakan berat ikannya. Jadi kita ingin melihat bagaimana pengaruh panjang ikan terhadap beratnya, ya. Oke, setelah itu betul, nah sekarang kita ingin memunculkan garisnya ya. Nah, teman-teman di sini bisa klik ya yang tanda plus di sini, kemudian teman-teman checklist bagian trend line ya, lalu pilih yang bagian linear ya. Nah, maka nanti akan muncul garis lurusnya. Selanjutnya kita akan memunculkan persamaan garis tersebut ya. Teman-teman bisa klik dulu garisnya, lalu nanti klik kanan, maka akan ada pilihan ini ya, format trend line, tinggal dipilih. Nah, lalu di bagian format trend line ini, teman-teman checklist ini ya, display equation on chart. Nah, maka nanti akan muncul persamaan garisnya di sini cukup terlihat ya di sini ya, agak kecil. Y sama dengan 54,55 X min 1035, sekian gitu ya. Oke, jadi itu tadi tutorial singkat penggunaan Microsoft Excel ya untuk membuat model regresi linear sederhana dari suatu data. Nah, berikutnya teman-teman perlu mengerjakan tugas kelompok yang sudah diberikan ya. Dalam tugas kelompok ini beberapa data itu disediakan ya, jadi teman-teman tinggal mengunduhnya atau mendownloadnya di link yang sudah diberikan ya, seperti misalkan ini untuk
soal nomor 1, teman-teman bisa download datanya di sini, di link berikut ya. Oke, ini tugas kelompok untuk soal yang nomor 2. Ini nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Jadi silakan mengerjakan tugas kelompoknya, jangan lupa dikumpulkan sebelum responsi dimulai. Oke, untuk materi pertemuan 11 kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat belajar dan semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.